El Clasico Liga Indonesia tidak jadi kembali ke GBK guys. Setelah sebelumnya sudah ada berita jika El Clasico Indonesia di putaran kedua ketika Persija Jakarta harus menjamu Persib Bandung ya. Di putaran kedua itu kabarnya akan berlangsung di GBK atau di SUGBK gitu guys. Dan sudah dipastikan semuanya setuju jika laga tersebut harus berlangsung di GBK. Namun di minggu ini ada kabar yang sangat mengejutkan di mana dari panpelnya Persija mengatakan sepertinya laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung di putaran kedua atau di pekan ke-32 BRI Super League ini tidak akan berlangsung di GBK guys. Kenapa? Karena menurut panpelnya Persija dia itu menjelaskan jika semua yang ada di lapangan dan juga dari pihak GBK-nya sendiri sudah menyetujui atau sudah approve ya jika laga tersebut akan berlangsung di GBK. Namun dari pihak SUGBK-nya menyuruh panpel Persija untuk mengkoordinasi lagi dengan PSSI. Loh kok bisa? Karena laganya Persija melawan Persib itu bentrok dengan jadwal timnas Indonesia ya. Karena bentrok dengan jadwal timnas, makanya panpelnya Persija itu harus laporan lagi ke PSSI harus mengkoordinasi ke PSSI itu. Jadi bentroknya itu memang tidak bentrok secara langsung karena pertandingan Persija melawan Persib ini akan berlangsung di tanggal 10 Mei ini. Kemudian jadwalnya timnas yang akan menggunakan SUGBK sebagai venue itu masih ada di bulan depan ya, kalau nggak salah di tanggal 8 Juni. Jadi prepare-nya masih panjang banget. Namun dikatakan bentrok katanya. Nah, hal ini mencuri perhatian dari Ketua Umum Persija Jakarta yang menyoroti dan juga sedikit menyesal ya dengan keputusan yang dibuat oleh PSSI ini. Jadi Diki Sumarno itu mengatakan seperti ini. Info yang diterima dari panpel Persija seperti itu. Harusnya federasi kalau mau maju sepak bola kita mendukung penuh pertandingan sebesar Persija melawan Persib berlangsung normal dengan baik, ucap Diki Sumarno. Tentu saja tidak hanya Diki Sumarno, gua juga yang sudah menanti-nantikan dan juga sudah pernah gua bahas di video sebelumnya itu benar-benar sangat kecewa ya, dimana harusnya laga paling bergengsi di Indonesia ketika Persija bertemu dengan Persib itu kan sampai disebut El Clasico, dan memang vibe-nya itu El Clasico, apalagi pertandingan ini merupakan bisa dikatakan sebagai pertandingan final untuk Persib, bukan untuk Persija tapi hanya untuk Persib. Kenapa? Karena Persija sudah tidak memiliki peluang untuk menjuarai Liga Indonesia, namun Persib yang memiliki peluang paling besar ya bersama dengan Borneo. Jadi tujuan dari Persija dan juga satu-satunya harapan dari Jackmania di akhir atau di sisa-sisa musim ini itu cuma satu, tidak untuk menjadi juara tapi harus menjegal Persib untuk gagal juara ya. Jadi di berbagai macam fanspage-nya Jackmania juga mengatakan jika mereka sudah ikhlas jika di tahun ini mereka tidak juara, namun mereka tidak ikhlas jika Persib yang menjadi juaranya. Jadi mereka menuntut kepada pihak Persija, kepada para pemain untuk benar-benar tampil maksimal di putaran kedua ini agar mereka bisa mengalahkan Persib Bandung gitu guys. Nah, sehubung dengan semangat yang sudah muncul kembali dari Jackmania setelah sebelumnya mereka itu sempat frustasi karena hilangnya peluang menjadi juara ya. Nah, mereka kembali semangat ketika masih ada harapan untuk menjegal Persib tidak juara gitu. Ketika mereka lagi semangat-semangatnya malah muncul berita seperti ini, dimana sebelumnya Jackmania sendiri sudah sangat excited jika pertandingan ini akan berlangsung di GBK gitu, dan mereka juga pastinya siap untuk memborong tiket. Namun di minggu ini muncul berita jika belum tentu akan berlangsung di GBK. Hal itu benar-benar memantik amarah dan juga kekecewaan dari para supporter Jackmania ya. Kalau untuk supporter Persib ya terserah di mana saja gitu guys, karena Persib siap. Namun yang menjadi masalah itu dari Jackmanianya, karena ini sudah seminggu lagi untuk pertandingan itu berlangsung. Jadi banyak sekali yang kecewa terkait hal ini gitu guys. Dan juga uniknya itu sebelum hal ini terjadi, pihak PSSI itu kan bahkan mendatangkan wasit asing
untuk laga El Clasico Indonesia ini. Wasit asingnya bukan dari Asia, bahkan bukan dari Asia Tenggara, melainkan dari Timur Tengah, yaitu Uzbekistan, untuk pertandingan yang spesial ini. Dan tentu saja pertandingan ini akan menjadi pertandingan teramai dan memiliki tensi yang sangat tinggi ya. Jadi wajib banget kita tonton gitu guys. Ya kalau misalkan jadi hal ini juga kemudian Bung Diki Sumarno ini melanjutkan kritikannya ya. Dia melanjutkan kritikannya dan juga kekecewaannya kepada pihak PSSI gitu guys. Dia itu benar-benar sangat kecewa karena dia juga sebagai ketua umum Jackmania itu sangat bersemangat ketika laga Persija dan juga Persib Bandung akan berlangsung di ini guys, akan berlangsung di GBK gitu. Dia mengkritik PSSI. Dia berkata seperti ini. Gini, kalau semua di lapangan sudah setuju tapi mentoknya di PSSI, ya ini yang jadi pertanyaan kita, Cap Diki. Gue harap PSSI bisa lebih objektif. Jangan sampai semangat perubahan supporter yang sudah bagus begini malah dipatahkan sama urusan birokrasi yang gak sinkron, ucap Diki Sumarno ya. Jadi dia itu benar-benar sangat kecewa ya dengan PSSI. Kemudian dia, apalagi para Jackmania yang gue itu aktif banget di Facebook, dimana grup-grup pecinta Liga 1 itu ramenya di Facebook. Kalau kalian mau ikut nimbrung ya, di situ banyak sekali perang cywar ataupun saling mengejek dari kedua belah pihak. Pertandingannya belum terjadi juga antara Boboto dan juga Jackmania itu sudah saling cekcok ya. Mereka pasti cekcok saja ya, untuk masalah sepele saja mereka cekcok pastinya, dan akan terus cekcok entah sampai kapan gitu. Jadi dari pihak Jackmania mengatakan jika Persib Bandung takut main di Jakarta. Kemudian Persibnya balas, kita nggak takut ya, kita itu lebih mempertanyakan sebenarnya kalian itu punya stadion atau enggak. Itu adalah jawaban dari Boboto. Kemudian dari pihak Jackmania membalas lagi, alasan saja tidak mau bermain di Jakarta, sampai menyuruh Papa Erik katanya untuk membatalkan pertandingannya di GBK. Ya perdebatannya seperti itu gitu. Nah dari perdebatan itu dan juga kejadian ini, gue itu sempat mengambil kesimpulan jika masalahnya ini benar-benar harus diatasi oleh manajemen Persija di musim-musim yang akan datang. Kenapa? Karena Persija Jakarta ya, itu harusnya mereka itu memiliki stadion ya di Jakarta. Mengingat sekarang sudah ada JIS ya. Nah sebelum JIS dibangun ada Lebak Bulus. Nah setelah Lebak Bulus tidak dipakai lagi dan juga ya ada masalah gitu, tidak bisa dipakai Persija lagi, baru Persija dianggap sebagai klub musafir karena mereka kandang saja mereka itu kebingungan. Pakai GBK bentrok dengan timnas, bahkan mereka sampai menggunakan stadion di luar Jakarta ya, walaupun memang GBK juga di luar Jakarta ya. Nah di luar Jakarta, di Bali, kemudian di Solo gitu. Ini benar-benar mempertanyakan mereka itu sebenarnya punya kandang atau tidak ya. Kalau misalkan dilihat dari sekarang, sepertinya mereka tidak memiliki kandang ya. Kenapa? Karena ketika mereka harus menjadi tuan rumah, mereka malah kebingungan gitu. Padahal di situ saja sudah ada JIS, Jakarta International Stadium, yang kualitasnya itu internasional. Kemudian ada GBK juga sama kualitasnya internasional, tapi dua-duanya itu tidak bisa dipakai oleh Persija ya. Nah dari hal ini menurut gua manajemen Persija itu harus belajar ke tim seperti Bali United, kemudian tim seperti Persib Bandung, di mana Persib Bandung langsung mengikat GBLA dengan cara mereka mengakuisisi SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun ke depan Persib Bandung itu memiliki kuasa penuh atas GBLA. Nah itu yang harus dilakukan oleh Persija juga gitu, karena Persija sudah memiliki JIS, dan janji kampanye JIS ketika dibangun itu ya memang tujuan dibangunnya untuk menjadi rumah bagi Persija. Ini kok sudah dibangun tapi Persija saja sulit banget untuk menggunakan stadion tersebut yang dari awal pembangunannya memang ditujukan untuk menjadi rumah bagi Persija Jakarta gitu. Ini benar-benar sangat aneh ya. Dan di beberapa minggu terakhir ya banyak sekali berita yang berseliweran juga mengenai masalah Persija yang tidak memiliki kandang ini. Jadi ada sebuah statement dari Pramono Anung, ini entah gue aslinya belum tahu researchnya ya sih, tapi lucu ya. Jadi Pramono Anung itu mengatakan jika sepertinya GBK
akan dijadikan sebagai tempat bukan JIS ya, akan dijadikan sebagai tempat konsernya BTS. Artinya kan Persija nambah tidak bisa menggunakan JIS gitu. Ini aneh banget ya menurut gua. Dan daripada kalian ngomel-ngomel juara gitu, kalian lebih baik untuk para Jackmania itu lontarkan kritik kepada manajemen untuk menyelesaikan masalah stadion ini. Karena mau tidak mau Persija Jakarta itu merupakan salah satu klub terbesar di Indonesia. Walaupun memang kalian sudah bukan klub ibu kota lagi, tapi kalian tetap menjadi klub paling besar di Indonesia, salah satu klub paling besar di Indonesia gitu guys, bersama Persib Bandung, bersama yang lainnya juga. Sangat disayangkan jika klub sebesar Persija masih belum memiliki stadion, dan sangat disayangkan ketika kalian harus bermain kandang, kalian pusing untuk mencari stadion bermain gitu. Itu sangat-sangat yang disayangkan. Untuk masalah kualitas training center yang menggunakan paralon dan juga segala macam, menurut gue sampingkan dulu, yang penting punya rumah dulu ya. Karena jika seperti ini terus akan pusing terus, mengingat kedepannya kompetisi akan ditambah. Dalam artian ketika kompetisi belum ditambah, kemungkinan Persija bertemu dengan Persib itu di 1 tahun itu 2 kali, satu di Bandung, satu di Jakarta gitu guys. Kalau misalkan kompetisi lainnya itu seperti yang dikatakan Piala Indonesia, yang lainnya juga akan ada seperti Piala Presiden, itu berjalan lancar ya, kemungkinan besar Persib dan juga Persija itu dalam 1 tahun tidak hanya bertemu tidak hanya bertemu 2 kali, bisa lebih gitu guys. Jadi Persija harus benar-benar mikirin hal ini ya. Ini untuk menjaga popularitas kalian juga gitu. Nah, menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.